Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis. Saat ini kita akan mempelajari aplikasi mereferensi sumber-sumber untuk disertasi, untuk tesis, atau untuk skripsi. Ya. Jadi sebetulnya banyak yang namanya aplikasi-aplikasi referensi, salah satunya yang ada di depan Anda ini yaitu Mendeley, atau juga ya ada menggunakan Microsoft Word, atau juga yang bisa menggunakan EndNote, atau RIS, atau BibTeX. Tetapi kita menggunakan Mendeley karena aplikasi ini sangat familiar, mudah digunakan, dan yang paling penting itu adalah gratis atau free. Ya. Baiklah, untuk cara pertama yaitu masuk dulu ke laman mendeley.com seperti yang tertera di sini, yaitu mendeley.com. Baru kita akan tampak tampilannya seperti ini. Nah, sebelum Anda melakukan referensi sumber-sumber yang ada, sebaiknya Anda download dulu. Oke, saya klik. Oke, akan timbul seperti ini, download Mendeley Desktop for Mac OS. Kebetulan saya menggunakan operating systemnya yaitu Mac OS. Jadi yang akan keluar itu adalah Mendeley Desktop for Mac OS. Nah, ada juga Mendeley Desktop for Windows. Nah, kalau komputer Anda menggunakan operating systemnya Windows, maka yang akan ada di atas ini adalah Mendeley Desktop for Windows. Oke, karena saya sudah mendownload, saya tidak akan mendownload lagi, dan Anda akan mendownload itu di laptop Anda. Oke. Setelah itu akan timbul seperti ini, Mendeley Desktop. Oke. Kita klik, oke. Nah, akan timbul tampilannya seperti ini, Welcome to Mendeley, ya. Oke. Welcome to Mendeley. Setelah itu saya tutup dulu. Baiklah, setelah Anda mendownload yang namanya aplikasi Mendeley di desktop Anda, sekarang yang selanjutnya itu adalah meng-create account. Oke, ya, saya klik meng-create account. Oke. Karena saya sudah mempunyai account, jadi saya tidak perlu lagi meng-create account atau akun. Nah, bagi Anda yang belum mempunyai akun, silakan mengisi semua jawaban-jawaban yang diperlukan yang ada di formulir yang disediakan oleh Mendeley. Oke, sebetulnya dalam meng-create account ini bisa menggunakan email apa saja. Bisa menggunakan Gmail, bisa menggunakan email institusi, bisa menggunakan Yahoo. Jadi email apa saja mereka terima. Oke ya, sekarang saya open dulu. Bagaimana tampaknya. Oke, saya sign in. Oke, itu tampaknya akan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana dengan Mendeley Desktop? Tadi saya sudah download Mendeley Desktop. Itu akan tampak seperti ini. Nah, tadi atau boleh di laman Mendeley Anda melakukan registrasi atau meng-create account. Bisa juga dari desktop Anda melakukan registrasi. Nah, sekarang karena saya sudah punya akun, saya akan masuk ke akun saya menggunakan desktop. Jadi Mendeley ini ya, kalaupun komputer Anda rusak itu jangan takut karena ada di lamannya. Itu tersimpan semua. Jadi jangan takut hilang dah. Takutnya sudah capek-capek ya, ternyata hilang. Enggak. Ini tidak akan hilang karena dia punya laman tersendiri. Oke, sekarang masuk ke Mendeley Desktop kita. Nah, di sini Anda lihat kalau Anda belum menginstal yang namanya Reference Manager, maka di sini akan tulisannya install. Nah, karena saya sudah menginstal, makanya tulisannya install. Tolong diklik yang ini. Ini gunanya nanti ada gunanya. Yang ini juga tolong diklik. Ini juga akan menyatu dengan yang namanya Microsoft Word. Jadi ini yang akan memudahkan kita melakukan citasi atau referensi dengan pada saat kita melakukan pengetikan. Oke, saya close dulu ya. Oke, saya close. Next. Next. Oke, close. Nah, ini tampak dari Mendeley Desktop saya.
Karena saya sudah lama menggunakannya, saya sudah bisa pasang foto sendiri. Setelah itu saya sudah banyak lagi folder-folder yang ada di sini. Nah, oke, kalau Anda lihat di sini, Anda bisa menambahkan yang namanya file ya. Bisa tambah add file ini. Nah, Anda juga bisa membuat folder baru. Misalnya di sini kan. Nah, ini folder ya. Nah, di sini boleh di sini juga create folder, misalkan metodologi penelitian bisnis. Penelitian bisnis. Oke ya, Anda lihat di situ ya. Metodologi penelitian bisnis. Karena saya sudah ada untuk metodologi penelitian bisnis, jadi saya tidak akan membuat lagi. Saya akan menggunakan yang lama saja. Oke. Saya tutup dulu ini. Nah, ini gunanya reference manager tadi. Dia akan timbul di sini. Itu gunanya untuk mengklik reference manager. Nah, ini kenapa? Apa gunanya? Nah, kan akan kita lanjutkan ya. Oke, sekarang cara mereferensis. Nah, dengan menggunakan reference manager ya. Boleh juga menggunakan Chrome, boleh juga menggunakan Safari, boleh juga menggunakan internet, boleh. Semuanya boleh. Itu reference manager ya. Oke, sekarang saya masuk ke Google Scholar. Baiklah, saya masuk ke Google Scholar. Oke, timbul ya Google Scholar. Sekarang kita cari yang namanya behavior of employee and crisis, for example. Contohnya. Contoh saja. Nah, ini ya. Ini timbul ya dari Google Scholar. Semua sudah tahu bahwa Google mempunyai Google Scholar, ada Google saja, ada Google Meet, ada Google Classroom. Oke, nih. Oke, sekarang sini yang saya buka. Corporate Brand Reputation and Brand Crisis Management. Oke, dari Emerald, punya Emerald, manajemen dari Jurnal Management Decision tahun 2009. Oke, saya klik yang ini ya. Oke, saya klik yang ini, itu akan timbul yang namanya website dari Emerald itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara mereferensinya? Gampang sekali. Oke, Anda klik di sini saja, Reference Manager. Nah, inilah gunanya Reference Manager tadi. Kenapa Anda harus menginstal yang namanya Reference Manager? Oke, tadi saya sudah masukkan. Nah, di sini di Reference Manager ini, Anda bisa lihat bahwa ini adalah jenisnya jurnal artikel ya. Nanti kalau misalkan jenisnya itu adalah website, dia akan tulis di sini website. Nah, ini saya klik, saya masukkan ke di folder kita tadi ada ya, metodologi penelitian bisnis. Oke. Saya add. Oke, sudah ada, sudah dicentang sama mereka. Oke, sekarang saya masuk ke Mendeley desktop saya. So, saya synckan atau saya sinkronisasikan. Ini apa? Bentuk seperti ini. Klik, silakan diklik. Oke. Oke. Nih, sudah masuk ini. Nah, ya, ini sudah masuk corporate brand reputation and brand crisis. Jadi nggak perlu nulis satu-satu kita. Cukup dengan menggunakan reference manager tadi, kita klik, dia akan memilih apakah ini jurnal artikel, atau ke website, atau ke buku, semuanya yang dipilih oleh Mendeley ini. Nah, ini ya, ini yang namanya yang akan keluar. Nah, kalian bisa add kan kalau ada URL-nya, kalau ada filesnya, seperti ini misalkan saya contohkan ya. Ini untuk TPB Questionnaire Construction 1 bahwa saya punya ininya. Saya punya filesnya. Nah, ini ya. Kita klik di sini. Oke, nah kalau saya begini. Ini memudahkan saya untuk membaca dan meng-highlight. Saya kan suka sekali dengan warna-warna, berbagai macam warna. Tinggal klik saja di sini. Oke, kebetulan itu warnanya kuning. Oke, kita cari warna yang lain, misalkan blue. Oke, saya ingin bagian mana ya yang bisa. Oke, ini ya, misalkan defining the behavior before any work, bla 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 bla. Oke, it's, nah enggak seluruhnya. Oke, nah sudah.
Jadi kita kalau kembali lagi, oke, saya tutup misalkan di sini, ya, saya balik lagi ke situ, dia akan tetap timbul. Nah, seperti itu ya, tetap akan timbul. Ini, oke, sekarang kita coba lagi meng-highlight dengan menggunakan warna yang lain, kayak misalkan orange. Kita meng-highlight ini 5 to 6 item formulate to assess each of the theory construct, major construct. Oke, sampai sini saja. Oke, sekarang kita tutup lagi. Nah, kita kembali lagi. Oke, nah, masih tetap ada kan? Coba lihat di atas. Masih tetap ada. Nah, itu memudahkan kalian untuk meng-highlight atau membaca yang penting, yang menurut kalian penting itu bisa kalian garis bawahi. Kalau itu kan pakai highlighter kan? Oke. Sekarang saya masuk ke, jadi inilah yang sangat memudahkan Anda melakukan referensi ya. Baiklah, sekarang apa tadi kan ada satu lagi yang perlu diinstal ya, yaitu install it. Saya keluar lagi. Sebaiknya saya keluar lagi. Oke, saya quit. Saya quit dulu. Saya masuk lagi ke Mendeley desktop saya. Oke, saya masuk lagi supaya Anda lihat dengan baik kenapa. Apalagi satunya. Baik, ini sangat-sangat membantu Anda melakukan reference menggunakan aplikasi Mendeley. Tapi ingat ya, ini hanya aplikasi ya. Semua keputusan itu ada di tangan si peneliti. Bukannya dia bisa melakukan berbagai hal untuk Anda, tetapi ini membantu Anda untuk melakukan referensi, memudahkan kita. Tadi kan reference manager installnya di sini. Yang satu lagi itu adalah citation plugin for words. Ya, nah ini harus diklik juga. Nah ini karena saya sudah klik, ini akan timbul seperti ini nanti di Word. Baiklah, saya contohkan nih, saya close dulu ya. Oke, saya contohkan di Word-nya. Oke, saya buka Word saya. Apa sih yang akan terjadi? Baiklah. Oke, saya klik reference. Ini. Ini yang akan ada di Word kalau Anda mengetik mengklik plugin for words tadi. Kalau reference manager itu ada di laman Google Chrome Anda atau di Safari Anda, apa sajalah browser yang Anda gunakan. Kalau saya lebih nyaman dengan menggunakan yang namanya Chrome. Oke. Nah, di sini ini enaknya. Oke, sekarang saya anggap saya mengetik ini. Mengetik masalah saya. Bla bla bla, Oke, seterusnya. Nah, oke, sekarang saya mau mencari siapa yang menulis ini. Oke, misalkan Andriana. Nih, misalkan. Ya. Oke, saya klik. Ini retrikan saja. Nah, dia langsung keluar sendiri. Oke, saya lanjutkan. GGG. Terus saya lanjutkan mengetiknya. Terus bla bla bla. Oke, saya insert lagi. Saya mencari misalnya Aizen. Ya, Aizen. Nah, ini misalkan. Ya. Oke kan saja. Dia keluar sendiri seperti itu. Nah, inilah yang akan membantu Anda dalam melakukan pada saat Anda mengetik satu-satu. Inilah yang membantu Anda untuk melakukan referensi, yaitu aplikasi Mendeley. Tapi ingat, ini hanya untuk membantu Anda, bukan melakukan pekerjaan Anda ya. Nah, untuk yang Microsoft Word akan saya sambung di video selanjutnya. Untuk Mendeley saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.